Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga anak-anak Bapak semuanya beserta orang tua kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Anak Bapak semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesempatan dan umur, sehingga kita masih dapat bertemu pada video pembelajaran hari ini. Adapun video pembelajaran hari ini akan membahas tentang Lailatul Qadar. Namun, sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak Bapak semuanya, Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan. Mengapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Pada malam itu juga diletakkan ketentuan segala urusan, hukum-hukum, peraturan, rezeki, dan ajal umat semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memandang semua manusia dengan pandangan rahmat dan telah memaafkan semua manusia serta mengampuni mereka. Tetapi ada 4 macam golongan manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Siapakah itu? Yang pertama, peminum arak atau peminum minuman keras. Yang kedua, yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang suka memutuskan silaturahmi. Yang keempat, yang suka mendendam dan bermusuhan. Adapun keutamaan malam Lailatul Qadar adalah: yang pertama, akan diampuni dosa terdahulu. Malam Lailatul Qadar seringkali disebut sebagai malam pengampunan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Tetapi ingat, 4 golongan macam yang Bapak sebutkan tadi tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam penuh keberkahan. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya adalah sebagai malam yang penuh keberkahan. Jadi, jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebarokanlah yang kita dapatkan. Sangat bahagia sekali. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama salaf sebagaimana disebutkan dalam Lataif al-Ma'arif menafsirkan, amalan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan.
Yang keempat, malam keselamatan dan setan tak bisa mengganggu. Malam Lailatul Qadar disifati oleh salam atau keselamatan, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qadar ayat kelima, salamun hiyah hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan yang sampai terbit fajar. Keutamaan yang kelima yaitu turunnya para malaikat ke bumi. Keistimewaan Lailatul Qadar juga ditandai dengan turunnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Yang keenam, malam pencatatan takdir tahunan. Yang ketujuh, malam turunnya Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan. Itulah 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana cara kita? Berikut cara mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, beribadah malam dengan sholat dan tadarus. Jadi kita tidak usah malas, tidak usah bosan. Selalu qiyamul lail, sholat malam, bertadarus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya, melawan nafsu kita. Nafsu dari segalanya. Keinginan untuk dunia kita tinggalkan, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, beribadah di siang hari kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengabdian pada bangsa dan negara. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyadari dosa dan kelemahan. Di bulan Ramadan, kita selalu berbanyak istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan mendapatkan kita dalam Lailatul Qadar. Adapun doa jika kita mendapati malam Lailatul Qadar yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Anak bapak semuanya, itulah materi tentang Lailatul Qadar pada video pembelajaran hari ini. Sebagai tugas untuk kelas 1 dan 2, tuliskan kalimat Lailatul Qadar. Sedangkan untuk kelas 3, 4, dan 5, dan 6, tuliskan 4 macam orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup video pembelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudahu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Marilah kita selalu bergembira beribadah di bulan Ramadan ini dan selalu bergairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.